sudah jelas. Yang lebih parah nanti kalau seandainya tidak ada yang mengaku yang menembak ini. Tidak ada yang menembak. Akhirnya semua saling tuduh-menuduh. Yang menembak jelas, yang ditembak jelas. Tinggal prosesnya itu seperti apa, kita tunggu. Maka kami memohon kepada yang akan mengurusi permasalahan ini. Cari data yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Dan sampaikan yang sebenarnya. Dan selesai setelah itu. Jangan berdusta. Ingat. Yang berdusta dalam urusan ini akan ada musibah dari Allah. Akan musibah dari Allah besar buat anda, diri anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren caras ya. Sobat semua, gara-gara Brigadir J kasusnya terkuak, ada kekompakan masyarakat dari bawah, ada political will dari atas, ada kemauan internal Polri untuk mengungkapkan kasus ini, maka kasus ini terungkap. Nah, banyak kemudian orang berpikir tentang KM50. Cuma sobat era sekalian, bicara KM50 ini seperti bicara yang sifatnya ideologis, padahal nggak ada ideologinya. Ini hanyalah soal keadilan bagi anak manusia. Sama seperti Novel Baswedan, sama seperti Munir, you name it, siapapun korbannya. Jadi bukan soal suku, agama, ras, dan antar golongan atau orientasi politik, tetapi ini adalah soal tragedi kemanusiaan bahwa nyawa warga negara dicabut begitu saja oleh state apparatus, dan kita tidak melihat sebuah pertanggungjawaban yang adequate, yang memadai, karena tidak mungkin tidak ada rantai komandonya, tidak mungkin rasanya yang bertanggung jawab hanya pangkat paling rendah. Nah, ini wajar kalau kemudian tetap selalu bergema setiap ada kasus seperti ini, tuntutan KM50, tapi tolong bukan KM50 saja, Novel Baswedan juga, Munir juga, karena tetap saja mereka menunggu keadilan. Istri Munir sampai sekarang sudah puluhan tahun ya, kasus berlalu sejak tahun 2004 kalau tidak salah, tetapi keadilan belum juga datang. Kira-kira udah 18 tahun keadilan belum juga datang. Nah, ini kan patut kita renungkan sobat era sekalian. Jadi sekali lagi, jauhkan dari pikiran pro dan kontra, tapi letakkan ini pada kasus yang sesungguhnya. Ini tragedi kemanusiaan, sama seperti Brigadir J juga. Kita tidak peduli orientasi politiknya apa, agamanya apa, sukunya apa. Yang kita tahu adalah dia adalah anak manusia, warga negara Republik Indonesia yang berhak atas perlindungan siapapun dia. Dan dia tidak melakukan kesalahan, mudah-mudahan seperti itu. Sama seperti 6 Laskar FPI tidak melakukan kesalahan apa-apa ya, yang barangkali setimpal untuk dihilangkan nyawanya. Kalaupun dia melakukan kesalahan, tapi kesalahan tersebut tidak boleh kemudian berbuah kepada penghilangan nyawa yang tidak seimbang. Nah, ini juga untuk semua aktivis kemanusiaan ya, agar berbuat adil ya. Jadi kita bela Brigadir J, bela juga KM50, bela juga Munir, bela juga Novel Baswedan, dan siapa saja yang diperlakukan tidak adil. Walaupun kadang-kadang pengetahuan kita terbatas, itu soal lain. Tapi yang penting sense of justice kita harus sama. Kita membela orang tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, itu yang terbaik. Jadi sobat era sekalian, ini ngeri-ngeri sedap ya. Ada pernyataan dari Buya Yahya soal yang terkait dengan KM50 dikaitkan dengan tragedi yang barangkali akan didapatkan kalau ini tidak diselesaikan atau tidak diselesaikan secara baik ya. Coba saya bacakan sebagaimana dilansir oleh poskota.co.id. Merinding ucapan ulama Cirebon Buya Yahya, bakal ada musibah besar di Polri pasca tragedi KM50, tewaskan 6 Laskar FPI, terbukti di kasus penembakan Brigadir J. Kita bacakan, Jakarta, poskota.co.id. Kasus penembakan Brigadir J turut membuka lama kasus KM50 yang melibatkan 6 Laskar FPI. Terungkap jika Irjen Verdi Sambo juga merupakan tokoh penting dalam kasus KM50.
Irjen Verdi Sambo saat itu pernah menangani kasus tersebut. Pasalnya pada saat itu diketahui bahwa Irjen Verdi Sambo masih menjabat sebagai Kadif Propam sebelum akhirnya kini jadi tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Ditangkapnya Irjen Verdi Sambo kemudian kembali viral peringatan dari Buya Yahya pada 2021 lalu. Mengutip berita Jakarta, poskota.co.id, Buya Yahya pada saat itu mengingatkan agar pro FPI dan anti FPI membuang semua egonya dan sama-sama mencari jalan keluar atas persoalan ini. Kejadian beberapa hari yang lalu ada 6 anak muda dari Laskar FPI yang wafat ditembak. Yang perlu kami sampaikan kepada semuanya, kita punya Allah. Ada Allah, jangan biasa berbicara yang Anda tidak tahu pasti dan tidak jelas. Jangan bicarakan hal-hal semacam ini dengan praduga karena jadi sebab orang berprasangka lalu permusuhan, ucap Buya Yahya. Buya Yahya mengingatkan kepada semua pihak yang mengurusi permasalahan penembakan Laskar FPI untuk berlaku jujur. Maka kami memohon kepada yang akan mengurusi permasalahan ini, mohon bawa hati nurani Anda dan semuanya, batin Anda, jangan nuruti hawa nafsu siapapun yang mengurusi hal ini. Kita punya Allah, jangan pengen rusak umat ini. Jika Anda bisa jadi juru damai, jadilah juru damai, ucapnya. Cari data yang sesungguhnya, yang sebenarnya, dan sampaikan yang sebenarnya, dan selesai setelah itu. Jangan berdusta. Ingat, yang berdusta dalam urusan ini akan ada musibah dari Allah. Akan ada musibah besar dari Allah buat diri Anda. Maka yuk yang jujur dalam hal ini dan secepatnya supaya umat ini tidak gaduh dengan perselisihan semacam ini, lanjut Yahya. Bahkan tak tanggung-tanggung Buya Yahya mengingatkan akan ada musibah besar untuk orang yang berdusta dalam penyelesaian kasus penembakan Laskar FPI. Buya Yahya juga mengingatkan agar pro FPI dan anti FPI sama-sama sepakat untuk mencari kedamaian. Kemudian kami seru kepada semuanya, umat baik Anda yang pro FPI dan anti FPI, semoga semuanya bersepakat mencari kedamaian. Kalau begitu, lepaskan semua kebencian Anda atau kecintaan Anda. Mari kita menghadap kepada Allah dengan serius, kita serahkan kepada Allah semuanya urusan kita. Memohon ya Allah, tunjukkan kebenaran, ujar Yahya. Ya, sahabat era sekalian, itu dari Buya Yahya yang pernah disampaikannya. Banyak orang-orang yang menyatakan hal seperti itu ya. Sekali lagi, sahabat era sekalian, jangan bawa permasalahan ini pada permasalahan sentimen pro dan anti Jokowi. Jangan bawa permasalahan ini pada kadrun versus cebong. Jangan bawa masalah ini pada pertarungan kelompok atau pertarungan grup atau pertarungan ideologi di negara Republik ini. Jangan seolah-olah kematian 6 anak manusia itu adalah kematian karena kita memerangi ideologi radikalisme, ekstremisme, bahkan terorisme. Yang jelas mereka tidak bersalah. Kalaupun dianggap melakukan penyerangan terhadap petugas, satu hal, one thing for sure, itu kan baru satu versi dari petugas. Dan itu pun harus dibuktikan dengan sebuah tim yang independen, yang fair ya, yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan hasilnya, bukan one person. Demikian juga proses pengadilannya tidak bisa hanya dari polisi, oleh polisi, untuk polisi. Kita harus mencari pembuktian-pembuktian yang lain yang bisa dipertanggungjawabkan karena polanya sama. Menghilangkan alat bukti, CCTV, TKP dirusak, bahkan sekarang TKP-nya tidak ada lagi. Kemudian melarang orang untuk memfilmkan dan memvideokan dan lain sebagainya. Sekali lagi, ini jangan dikaitkan dengan perang ideologi, tapi bagaimana membuka ini keadilan bagi anak manusia yang pasti sakit sampai sekarang ini. Orang-orang tua yang kehilangan anaknya tanpa tahu apa kesalahannya. Untungnya mereka tidak seperti Brigadir J ya, orang tuanya yang betul-betul dia tuntut, bayangkan. Padahal dari Jambi, ibu kota Jambi 2 jam lagi ke Sungai Bahar situ. Tapi mereka betul-betul berusaha keras. Tetapi usaha mereka didukung oleh rakyat yang tidak terpecah, yang tidak menjadi cebong dan kadun, dan tidak mengolok-olok sebuah tragedi kemanusiaan. Jadi itu pangkal persoalannya, sahabat era sekalian. Jadi tidak ada kaitannya dengan kanan dan kiri. Ini adalah tragedi kemanusiaan. Mau agamanya apa, mau sukunya apa, kalau dia diperlakukan tidak adil, ya wajib kita bantu ya, wajib kita menyuarakannya ya. Kalaupun kita tidak mampu
untuk membantu secara, katakanlah, karena kita tidak memiliki kekuasaan apa-apa, tapi paling tidak kita tidak menjadi bagian orang yang mengolok-olok ya. Oke. Coba kita lihat Sobat Era sekalian, polling yang disampaikan dan bagaimana jawaban dari Sobat Era sekalian. Apakah Anda yakin bahwa Sambo penembak pertama Yosua itu 11 ribuan yang sudah mengisi polling? Yakin itu 92%, tidak yakin 5%, ragu-ragu 4%. Jadi jomplang. Kemudian soal KM50, setujukah Anda jika penyidikan dan penyelidikan, dibalik ya, penyelidikan dan penyidikan KM50 kembali dilakukan? Yang setuju 93%, tidak setuju 4%, dan tidak menjawab 2%. Jadi semuanya 99% karena pembulatan ke bawah, tapi mayoritas setuju dengan 45 ribu lebih yang menyampaikan pendapat ya, yang voting. Ya 45 ribu ya, mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi ya, untuk menunjukkan bahwa hal seperti ini bukanlah rekayasa, bukanlah kemauan segelintir orang, tapi kemauan banyak orang ya. Jadi 45 ribu. Silakan menyampaikan pendapat terus-menerus Sobat Era sekalian, agar kita bisa membuktikan bahwa ini adalah kehendak orang banyak ya. Oke, Sobat Era sekalian, coba kita baca ya pendapat Sobat RH. Apakah kemudian masih ada yang kemudian tiba-tiba mengejek ya, kemudian pro dan kontra dengan soal kemanusiaan seperti ini. Oke. Tegakkan keadilan demi kemanusiaan terkait hilangnya 6 nyawa manusia melayang dengan tembakan rata-rata tepat mengenai jantung. Bang, ayo dukung Save KM50. Ayo suarakan kebenaran RH, salam sehat. Kemudian apa lagi ya? Kemudian Bung Refli, salam 0%. Jika tidak bisa dituntaskan juga akan saya kirim saudaranya, yaitu Rambo. Rambo seorang diri saja, suatu negara Vietnam tuntas oleh Rambo. Itu film propaganda US, Bung. Oke. Ada juga katanya Rambo, Sambo, dan Mambo. Mambo itu pingkan Mambo. Ada lagi saya bilang Tambo Cie. Oke. Apakah apakah skenario yang sama? Nggak tahulah ya. Karena itu jangan berspekulasi. Kemudian ini adalah tragedi kemanusiaan, pelanggaran HAM universal dan cermin bobroknya birokrasi kepolisian. 6 keluarga yang dizalimi di KM50 insya Allah akan makin mendapat dukungan rakyat. Ya, sekali lagi Sobat Era sekalian ya. Bayangkan ada 6 yang meninggal dan 1 hari pun tidak ada yang ditahan. 1 hari pun tidak ada yang ditahan, bayangkan ya. Mantap nih Bang Era, live sampai malam, subuh terus, pas terus nemenin insomnia kayak saya. Saya tidak mau insomnia walaupun saya minum kopi ya. Kopi yang saya minum, kopi apa lagi? Kopi apa nih? Dari Gorontalo apa? Kopi jahe mania ya, tradisional. Berasal dari Gorontalo, apa ini Gorontalo ya? Saya dibilang Trans Sulawesi Langi, Bolang Itang. Oh, Bolaan Mangundo Utara, Sulawesi Utara. Saya dibilang gimana rasanya, enak. Tidak ada kopi yang tidak enak. Enak pokoknya asal dia kopi. Jangan bubuk kopi yang dijual di pasaran ya. Bang, doa Ustadz sangat-sangat menembus langit ya. Kemudian saya muslim tapi saya mengecam pembunuhan J. Walaupun polisi membantai dengan sadis umat Islam di KM tidak seperti golongan cebong yang benci tanpa dasar pada Islam ya. Kemudian apalagi ya, KM50 tidak akan digubris Kapolri karena alasan si Kapolri terlibat di konferensi pers kematian 6 laskar FPI ya, mudah-mudahan nggak begitu ya. Kemudian titipkan aja si psikopat di lapas sipil biar napi yang selesaikan secara adat. Oke, jangan begitu juga ya. Kita harus move on dari budaya-budaya menghalalkan segala cara demi kepentingan pribadi dan golongan. Ayo, jadikan momen Dirgahayu Indonesia untuk menjadi kita semakin kuat secara kebinekaan merdeka. Ya, cocok. Tapi bukan berarti dengan melupakan dengan keadilan ya. Artinya dengan menutup keadilan, nggak begitu. Jadi kita betul-betul mengangkat, betul-betul memberikan keadilan kepada mereka-mereka yang menjadi korban,
perkara kemudian nanti ada pemaafan, itu soal lain ya. Tapi yang jelas diberikan dulu keadilannya ya. Oke, saudara sekalian, ada lagi hal yang menarik ini. Kalau kita baca di sini, ini Prof Mahfud MD berperang sama anggota jadi berperang melawan orang-orang yang mengkritik dia ya. Ini menarik sekali. Nanti kita akan bahas setelah ini saudara sekalian, yaitu terkait dengan ini pernyataan Prof Mahfud ya. Mahfud MD, Sambo rancang skenario dengan menghubungi Kompolnas hingga anggota DPR RI. Luar biasa ya. Oke, kita akan bahas lebih lanjut ya. Mahfud MD berperang nih. Akui banyak ranjau hadapi Verdi Sambo. Mahfud MD minta tolong ke BIN, Densus 88 dan BNPT. Tapi Densus, BIN dan itu ada juga beberapa anggota Satgasus. Tapi mudah-mudahan bisa objektif dalam hal ini. Ya, kita bahas setelah ini ya. Setelah kita mendengarkan Otak Liar ya, lagu saya sama Ogi yang dinyanyikan Ogi Cerista dan bisa di-download di platform-platform musik ya yang ada ya, Langit Music, kemudian YouTube Music, iTunes dan lain sebagainya. Otak Liar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Tak pernah terpikir oleh otak liarku untuk mencintaimu sampai aku mati. Aku tak pernah tahu kau aku takluk padamu. Kau biasa saja, aku setengah gila. Andai boleh memilih, gak diprovokasi, tetap pilih kamu yang buatku rindu. Aku setengah mati melawan semua opini. Kau pantas dicintai, aku tak peduli. Aku